the biggest mistake yang aku pernah pikirin juga. Ya bersyukurnya punya partner yang awal mulanya pun aku jadi biasa. Kalau nggak ada mereka, aku nggak bisa nemuin jati diri aku sekarang. Kamu kan bisa sebenarnya buka sendiri. Kenapa kamu nggak buka sendiri aja gitu? Rebranding gitu. Rebranding atau apa? Menurut aku, semua orang tuh punya porsiannya masing-masing. Dulu tuh aku pernah berpikir aku mau jadi pionirnya yang bawa A, B, C gitu. Pikir gitu kan, kayak gengsi lah aku les sama yang ini. Iya. Aku mendingan les sama yang di luar negeri aja gitu. Tapi itu menurut aku the biggest mistake. Dulu, dunia kecantikan bukanlah sesuatu yang ada di benak Bianca Agustina. Ia tidak tumbuh dengan impian menjadi beauty expert, tidak pula membayangkan dirinya akan membangun sebuah brand di industri ini. Sebenarnya, ini adalah mimpi sang mama yang sejak awal yakin bahwa Bianca memiliki potensi besar di industri kecantikan. Tapi, dengan berjalannya waktu, ia menyadari bahwa disinilah passion-nya. Ia mulai mendalami teknik, mengambil pelatihan profesional, dan menyelami dunia yang dulu terasa asing hingga akhirnya menjadi bagian dari dirinya. Dari situ lahirlah Love Biu dan Love Biu Academy. Kini, dengan beberapa cabang yang telah lahir di Jakarta, Bianca tidak hanya membawa nama brandnya tumbuh, ia membawa serta mimpi seorang ibu yang pernah disisipkan dengan harapan, lalu diwujudkan dengan kerja keras seorang anak. Karena kadang, mimpi yang paling tulus itu datang dari hati orang yang paling mencintai kita, dan Bianca telah membuktikan bahwa mimpi itu layak diperjuangkan. Halo semua, welcome back to our podcast Beauty and Beyond Podcast. Nah, hari ini aku ada special bintang tamu because she is one of my friend and she is also the owner of Love Biu. Dan aku kenal bintang tamu aku ini beberapa tahun yang lalu and I find her inspiring. Dan aku juga sangat tertarik how she is maintaining her business, mengikuti kompetisi-kompetisi, gimana pengalamannya, dan pentingnya kompetisi itu apa sih. Dan aku juga penasaran banget apa sih visi dan misi dari seorang owner Love Biu. Ayo kita introduce Bianca Agustina. Halo. Welcome to our podcast. Thank you for inviting me juga. Thank you for coming. Ya udah dari jauh-jauh ya dan taunya di ujung planet. Yang sebelumnya ada salah alamat ya. Iya, ternyata di planet lain gitu. Cuman nggak apa-apa. Ternyata dekat sama rumah juga. Iya loh, itu aku baru tahu loh. Oke, jadi Bianca, thank you banget. Short notice nih, aku invite kamu. Soalnya aku pengen bincang-bincang nih, pengen kenal lebih dalam lagi dari Bianca sendiri dan gimana kamu manage Love Biu. Ya, jadi boleh sharing dan boleh cerita-cerita juga apa sih struggle kamu gitu. Oke. Paling aku kenalin diri aku dulu Ya, ya. boleh kenalin diri. Halo teman-teman, nama aku Bianca. Aku salah satu owner dan founder dari Love Biu dan Love Biu Academy. Tahun lalu aku juga baru sertifikasi trainer Banhada, itu jadi lash lift gules tekniknya, jadi berbeda dengan lash lift biasa. Terus tahun ini aku juga producer of top 7 lash artist international. Wih, hebat. Achievement loh itu. Iya. Oke. Nah, sekarang tuh aku pengen tahu nih, gimana sih Bianca waktu itu mulai Love Biu? Awal-awalnya tuh inspirasinya dari apa sih? Dan kok bisa kepingin bikin eyelash extension place? Dan di mana waktu itu? Boleh cerita? Sebenarnya ini bukan mimpi aku. Bukan ide aku juga untuk terjun di dunia ini tuh enggak. Tapi ternyata setelah aku tarik garis merahnya, oh ini ternyata mimpi mamaku dan juga apa yang orang-orang lihat aku tuh ternyata capable of gitu. Jadi mungkin dulu tuh gini loh Ci, kayak
mungkin tipikal orang yang baru lulus kuliah nggak tahu mau kerja apa gitu kan. Paling ya ujung-ujungnya nerusin usaha orang tua ya kan. Nah mamaku sama papaku itu punya bisnis Tanah Abang. Jadi baju. Makanya aku punya fashion line. line. Dan fashion aku tuh dulu kuliahnya fashion juga. Sebenarnya udah cocok tuh. Iya udah cocok. Tapi ternyata pas balik ke sini kok kayaknya nggak ada drive-nya ya. Ujung-ujungnya balik lagi ke Tanah Abang lagi gitu. Nah, long story short, jadi si cici sepupuku dia tuh ngajakin aku untuk bukan buka sih, tadi awalnya lebih kayak jadi manajernya. Jadi manajernya salon karena dia sama friends-nya itu udah kayak bikin preparing buka ini, tapi mereka nggak punya basicnya sama sekali gitu. Jadi mereka kayak beli pegawai dari salon lain. Jadi ibarat salon itu tuh kayak nge-trainingin, terus kita tinggal jalanin. Idenya kan emang bagus ya, dan kayak kelihatannya gampang banget gitu dijalanin. Tapi ternyata pas kita jalanin kok ini staff-staff yang udah di-trainingin sama orang itu berujungnya jadinya malah tidak menghargai kita karena mereka tahu kita nggak ngerti dan nggak bisa gitu. Akhirnya aku sama cici sepupuku ini bilang kayaknya waktunya aku juga belajar dan pelajarin gitu, kayak eyelash extension tuh kayak gimana sih gitu. Sebelumnya tuh salon rambut apa salon eyelash? Jadi kita belum pernah punya basic salon sama sekali sih. Jadi, yang itu yang kamu salon beli eyelash. Itu salon eyelash. Jadi salon eyelash ini dia kayak kitanya sekarang nge-trainingin orang. Nah orangnya ini kita jual. Jualnya as bukan produk tapi staffnya. Jadi si staffnya tuh mereka yang cari. Mereka yang cari. Oh kamu tinggal ngelanjutin aja. Iya, kita tinggal bikin tempatnya. The management gitu. Betul. Oh jadi terima bersih. Eyelash extension. Eyelash extension. Aku baru denger nih ada skema kayak gini. Itu di 2015 ya. Awal gitu. Dan orangnya pokoknya kita terima bersih nih. Iya, jadi selama dia training orangnya udah kita gaji. Oke. Dan kita juga bayar si orangnya itu. Enak sih, nggak pusing. Iya. Cuman tapi setelah kita jalanin, jadi banyak problem ya. Jadi kayak aku ngerasa gini loh, kalau misalnya di-trainingin sama siapa, pegawai itu pasti udah attach sama mereka. Betul, setuju. Gitu. Jadi ketika dia pindah ke kita, kayak udah belum ada tuh attachmentnya. Jadi mereka kalau mau keluar ya udah keluar aja. Nggak ada connection nggak ada connection gitu. Nah akhirnya aku decide untuk aku belajar di Singapura waktu itu awal mulanya banget. Aku belajar dan ya belajar di tempat-tempat lain sama ya, cuma 1 hari 2 hari atau 5 hari itu mentok-mentok ya. Betul. Ujung-ujungnya apa ya, kita latihan sendiri ya. Dan pas balik aku hire langsung 2 orang dari nol. Jadi mereka aku trainingin, aku pergi home service cari uang buat gaji mereka. Jadi kamu juga kerja. Aku kerjain awalnya. Ya. Jadi kan aku masih latihan terus dong. Karena kalau misalnya kita cuma belajar doang tapi kita nggak praktek nggak bisa. Gitu. Nah si Mbak ini 2 training juga apa aku udah training. Mulai? Oh kamu yang training. Aku trainingin dong. Jadi akhirnya karena belajar dari kesalahan itu akhirnya aku cari aja 2 orang yang nggak bisa sama sekali. Yaudah kita trainingin. Sambil mereka training kita udah build 1 studio juga. Jadi ya udah kos sewa juga dan lain-lain. Jadi terima di studio dan terima di home service. Tapi dulu tuh banyaknya home service sih Ci. Dan aku masih pergi home service mana-mana. Tahun berapa tuh Bi? 2016-17 lah baru naiknya banget. Kamu home service tuh ada struggle-nya nggak sih kayak gimana sih? Aku nggak pernah ngejalani, nggak pernah. Kecuali VIP aku sekali doang. Ya pasti kan. Tapi kalau kamu ini bisnis modelnya tuh gimana sih? Jadi awal-awal aku datang ke rumah customer, ya aku kerjain dengan bednya mereka, lampu kita bawa. Aku dulu tuh bawa koper-koper gitu loh, ya kan. Nah tapi makin karena aku ngerasa kayak aku jompo banget deh kalau misalnya ngerjain itu. Akhirnya aku bawa yang kasur lipat. Berat kan tuh? Iya berat banget. Terus tapi untungnya kan customer yang mau itu kita udah charge home service-nya, harga home service sama transportnya juga. Gitu. Jadi karena kan waktu di jalan juga. Nah, waktu juga, gimana? Kalau macet atau apa? Sehari bisa pegang berapa tuh? Kalau home service mentok 3 ya.
Oke, 3. Kalau misalnya di studio kan kita bisa megang 5 Iya, gitu kan. heeh. Gitu. Maksimalin gitu. Mm-mm. Oh, kalau kamu itu harus dari tempat sini ke Iya. lainnya kan bisa 1 jam perjalanan. Betul. Jadi itu Oke. challenging juga sih. Berapa lama kamu jalanin home service? Akunya pribadi. Heeh. Aku pribadi kayaknya sampai tim aku udah kebentuk sih. Jadi aku benar-benar kerjain semuanya sendiri, aku terima customer juga, dan aku belum mulai sulam waktu itu. Jadi aku benar-benar fokus di eyelash. Nah jadinya trainin staff, ketika staffnya udah kebentuk dan mereka udah bisa ngerjain, aku baru mulai pelan-pelan. Udah nggak jalanin. Iya. Jalaninnya lebih kayak ke sulam. Nah, gitu. waktu home service itu kan pasti langganan tuh nyari kan. Nah, tapi kamu lemparnya gimana? Datang aja ke salonku gitu. Antara aku bilang mereka untuk datang aja ke salon, atau aku bilang sama mereka pelan-pelan ini udah aku training, cobain dulu. Iya betul. Gitu, cobain diskon dulu, gitu ya. dulu, cobain dulu. Harganya kan hargaku juga lebih mahal kan sebenarnya kan. Cobain dulu, bagusnya sama kok, kan aku udah trainingin gitu. Tapi ujungnya mereka jadinya oh iya ya udah bayar. Cabang pertama di mana? City Walk Sudirman. Fun fact-nya, nama masih ada Love View nggak ada. Nama Love View itu awalnya Lash Bar Ci. Oh, I think I know. Ya, Lash Bar ID. Jadi diganti jadi Love View ID. Oh. Dan itu partners kamu? Jadi kita dari awal semua partner sama. Yang kita ganti cuman logonya dong, maksudnya namanya aja. Karena dulu tuh ternyata yang pakai lash bar tuh banyak, dan kita nggak bisa patenin karena under company besar di Indonesia gitu, kosmetik. Nah jadi kita nggak bisa patenin. Akhirnya karena kita mau ya makin serius lah ya di bisnis ini, jadi kita perlu patenin kan. Jadi kita mau ambil logonya. Jadi ya karena LB kita pikir-pikir cari dapatlah Love View ini. Sampai sekarang partners masih. Tapi berberapa? Berempat. Sama si sepupumu itu kah? Iya. Oke. Itu berempat. Nah, aku pengen bahas sih sebenarnya tentang partner. Boleh ya sharingnya. Karena kan aku family business. Jadi aku sama adik, sama papa mama, ya kita family gitu. Nah, kalau partner itu sebenarnya aman-aman aja gitu ya? Atau gimana sih? Apa sih kayak plus minusnya? Plus minusnya. Bersyukur aku punya partner yang benar-benar mempercayai aku banget sih. Tapi ya minusnya karena mereka jadinya sekarang lebih ke mentoring dan juga kayak apa ya, silent partner. Tapi mereka juga kalau misalnya aku nanya-nanya, mereka bantu strateginya karena mereka punya bisnis sendiri gitu. Dan ya bersyukurnya punya partner yang awal mulanya pun aku jadi biasa, kalau nggak ada mereka aku nggak bisa nemuin jati diri aku sekarang. Ya dong. Gitu. Kalau misalnya dibilang kamu kan bisa sebenarnya buka sendiri, kenapa kamu nggak buka sendiri aja gitu? Rebranding. Rebranding atau apa? Menurut aku semua orang tuh punya porsiannya masing-masing sih, Ci. Kalau aku udah jalanin fully di sini, menurut aku bakalan bisa dapetin another kepercayaan lagi that bisnis di luar sana atau apa untuk jadi partner, karena aku udah dipercaya jadi partnernya di sini ternyata berkembang loh. Gitu. Jadi kayak aku ngerasa kalau misalnya aku kerjain sendiri belum tentu loh aku bisa segede ini juga. Gitu. Jadi gini Bi, aku juga kan waktu itu terjun di dunia eyelash masih sendirian. Dan sama adikku yang adik gimana sih biasa ngikut. Iya kan. Bener lost banget sih. Aku adikmu yang ikut aja ya. Ikut aja. Jadi partnermu yang strategiin gitu. Iya. Jadi awal mulanya partnerku which is kan cici sepupuku, dan ini udah kayak cici banget. Jadi aku manggil mamahnya juga mami gitu. Jadi kayak deket banget gitu ya. Dekat banget. Jadi dia kayak yang develop aku sih. Makanya aku bersyukur banget, maksudnya aku nurut gitu. Aku manut juga. Dia punya visi, ya kan? Kita gini yuk gitu. Tapi makin kesini makin dilempar, dilepas, dan dia bilang kayak kamu leadernya loh. Maksudnya dia jadi kayak udah ngasih kepercayaan gitu. Kayak ini kadang tuh gini Ci, aku dulu tuh lumayan underestimate diri aku sendiri. Aku kayaknya gak pede. Aku dulu karena salah satu partner aku itu dia tuh lebih front face-nya dibanding aku. Aku tuh baru mulai front face kayak gini, jadi kayak
kelihatan di Iya, publik iya. itu kan baru kan. Iya. Ya jadi kayak, Betul. nah karena aku ngerasa, aduh kayaknya lebih bagus dia deh. Aku jadi operasional aja Iya. gitu, kayak Iya. lebih aku yang jalanin aja deh. Aku kayak lebih pede kayak gitu. Tapi ternyata setelah dianya emang lagi non-aktif karena hamil kan, punya anak dan lain-lain, jadinya dia kayak kayaknya harus aku turun deh, nggak mungkin deh ngandelin dia terus gitu kan, mau sampai kapan nungguin dia gitu. Jadinya ya udah aku berusaha untuk challenge myself untuk yaudah deh aku coba, ternyata aku suka, ternyata To be the face suka ya. ya Ambasadornya suka ternyata. Nah tapi aku kan denger dan ini maksudnya ada cerita-cerita juga kalau sama partner tuh ada yang kamu lebih aktif, ada Oke. partnernya kurang. oke. Tapi kamu ngerasa loh kok kita digaji misalnya sama gitu. Ada struggle seperti itu nggak sih? Dulu sebenarnya? ada, tapi kan kalau sekarang jatuhannya ya kalau nggak kerja nggak involve ya nggak dibayar, nggak Oke, digaji. Jadi oke. emang dari awal tuh emang sistem gaji. Perjanjiannya harus jelas ya. Iya, awalnya pun juga nggak jelas ya, karena aku oke. juga merasa ini kayak bisnis family. Ya Iya, dong, iya, karena iya, aku iya, percaya sama ciciku dan aku percaya dengan teman-temannya, which is yang mereka juga aku anggap udah kayak cici juga Iya, gitu. Jadi kita oke. aku ngerasanya juga ini bisnis family juga sih. Mm. Sisterhood banget Sister lah. ya. Aku makanya bersyukur banget sih punya Iya mereka loh, juga. susah loh. Iya. Apalagi kalau kita bener-bener buntu mau tanya siapa. Benar-benar. Masa mau tanya sesama lash artist? Kan ngerasa kayak No, ngerti gak tapi sih itu sharingnya? the biggest mistake yang aku pernah pikirin juga. Aku pikir kalau mau tanya sama les artis kayaknya Gengsi. gitu. Tapi enggak loh. Ketahuan banget tuh ada masalah gitu. Iya, tapi enggak loh ternyata. Tapi makanya bersyukur juga sih, maksudnya kenal sama kamu, kenal sama Ciuli, kenal sama semua les Iya, artis ini, ternyata mereka open-opennya ya aja sama gitu. Dulu tuh aku pernah berpikir aku mau jadi pionirnya yang bawa A, B, C gitu. Oke. Pikir gitu kan, kayak gengsi lah aku les sama yang ini gitu. Iya. Aku mendingan les sama yang di luar negeri aja gitu. Tapi itu menurut aku the biggest mistake yang aku jalanin. Oke, why? Aku kalau misalnya ini pelajaran juga buat kamu, maksudnya buat teman-teman ya gitu. Kalau misalnya basic better di dalam negeri dulu. Ketika kamu udah jalanin, ketika kamu udah praktek juga, kamu akan punya banyak pertanyaan. Ya dong. Betul. Dan ketika ya kamu akan nanya mentor kamu akan balesin juga. Cuman kalau kamu les di luar negeri tapi kamu kosong, nggak ada pertanyaan apapun, pulang percuma, rugi banget sih. Ruginya lebih gede gitu. Setuju. Karena gini, aku tuh dari dulu awal les sulam itu sama brand besar yang di luar negeri. Yang mereka panggil, yang mahal, yang sekali kursus 35 padahal cuma 2 hari. Kamu tau lah brand Pas itu. pulang nggak tahu. Serem banget ya. Iya, Ya, terus dia mau sulam. nanya siapa? Kita nanya dia juga bilang salah. Ya gimana nggak ngerti. Apalagi kayak kulit yang mereka kerjain sama kulit yang kita kerjain beda kan. Iya. Challenge-nya juga beda gitu. betul. Indo punya customer sama Korea, Vietnam, Thailand tuh Itu juga beda ya. Iya, betul. Beda banget Makanya sih. aku sampai sekarang tuh sulam aku B aja. Bisa. Padahal aku start in sulam. Cuman karena aku ikut yang kayak begitu. Yang dari luar, dari Cina, dari yang negara yang Eropa yang kita nggak tahu namanya tuh susah-susah kan. Datang, aku ikutin terus. Tapi kok nggak pernah masterin gitu. Ikutnya makin lama stroke-nya makin susah. Ya kan? Udah ikut. Akhirnya aku pikir gini, aku harus cari kayaknya udah setelah 8 tahunan, aku pikir aku harus cari kayaknya lokal yang dedikasi banget. Iya. Kelihatannya dia bisa ngajar, dia ngerti what she's doing, and then nggak terus ribet si bule-bule. Iya. Dan amazing sih, bener kan? Bener. Jadinya lebih tahu juga karena Langsung ngerti. dia challenge-nya sama kita. Karena customer-nya kan sama, Ci. Dan Gitu. dia bisa ngejelasin ini nggak boleh begini, seperti gini, langsung on the spot. Dan kalau nanya-nanya gampang. Bahasanya. Dan kayak jam time-nya kan juga sama. Iya, betul. Kalau di sana kan mereka lebih cepat atau bahkan 1 hari 24 jam. Interesting. Iya Ini kan? baru kepikiran. Jadi makanya mendingan basicnya di Indo dulu gitu. Kayak di mana lah banyak kan gitu. Iya. Even kita juga gitu. Nah, aku juga mau nanya kamu nih. Kan kamu udah ngejalanin udah berapa tahun nih dari Berarti jalan
9 tahun. 9 tahun Oh, ya. 10 tahun. 2026 Iya, 2026. baru 10 tahun ya. Apa sih tantangan terbesar? Ini aku mau nanya ini. Mulai merintis di dunia lash ini. Tantangan terbesar aku sebagai pribadi ya, Mm-mm. itu catching up with the trend. Ya. Itu sih. Walaupun aku suka belajar, tapi too much information itu bikin your Kacau. style is ruined gitu. Mm-mm. Kayak oh ternyata kayak gini ya, yaudah coba ikutin. Iya. Ternyata style aku yang lama tuh jadinya hilang. Iya. Itu kayak wah itu Padahal sih yang lama juga belum bener juga. bener-bener mantep gitu kan. Udah keluar style baru. Iya, bener. Dan untuk turunin ke staff itu Mm-mm. gak segampang itu Iya. kan. Itu sih. Jadi kayak baru mau ngajarin yang ini udah keluar yang lain. baru. Ya, Iya, itu itu sih, struggle kita, struggle. bener banget. Ya. Nah, kalau di managing salon, Oke. Challenge Kamu kan pasti nggak karyawan. ada ilmu. Maksudnya kita kan belum, Nggak ada. bukannya kita pernah kerja di lash company gitu loh, Nggak ada. atau salon. Heeh. Kan mulai dari ini. No. Itu tuh apa sih kalau dari Love You sendiri sebenarnya? Kalau boleh sharing. Paling kalau misalnya di tempat lain aku udah sempat ngobrol sama brand-brand gede Mm-mm. gitu ya. Mereka udah ada sistematisnya yang which is HR-nya Hmm, beda, betul. finance-nya beda, ininya beda. Company structure-nya ada. Dan itu kan semua kalau di kita kan jatuhannya masih family business Iya, kan. bener Jadi ujung-ujungnya kita lagi yang Yes. ngerjain gitu ya. Ya baru mulai sekarang sih baru kita benerin semua, which is sama kan Cici juga gitu lagi iya. benerin semuanya. Tapi challenge terbesarnya setiap tahun beda-beda Ci. Gitu. Cuman yang paling sering banget kan pasti staff, ya kan, staff yang udah lama hamil, Iya. Iya. cuti, tiba-tiba nggak balik gitu Heeh. ya, udah itu doang. Iya sih, Cuman karena kita kan hand service kan ngandelin mereka banget. itu. Dan mereka hidup juga tetap harus jalan. iya, bener. Punya Family suami, sendiri, iya, iya. punya anak jadi susah sih sebenarnya untuk kerja full time ya. Dulu aku Gitu. attach sama mereka, kayak sedih banget gitu loh. Iya. Kayak kok mereka mau ya kayak gitu, padahal kayak kalau Mm-mm. sama kita lebih seneng deh kayak gitu kan, kayak Iya, kadang-kadang iya, kayak iya, kita iya, iya. aku sedihnya kayak gitu ya Ci ya. Makin kesini makin ya udah, kalau misalnya Memang kamu udah sudah nggak waktunya. maunya, ya berarti udah cukup aku memberinya mereka Iya, segitu, porsinya udah cukup segitu. Tapi ya bersyukur masih banyak yang masih sama kita juga, kan Iya, udah 8 betul. tahunan Masih gitu juga ada masih ya, ada setia gitu. tuh. Masih ada setia. Kalau aku tuh gini, bahkan ada orang nanya, kamu ngajarin ke staff ini gimana kalau mereka buka sendiri? Kamu gimana rasanya? Tuh pasti mereka ada home service sendiri. How do you feel gitu? Kalau misalnya mereka masih kerja sama aku, itu udah salah besar ya. Iya. Cuman kalau misalnya mereka ternyata keluar dari aku, terus setelah 2 tahun mereka akhirnya jalanin sendiri, aku malah seneng banget sih. Oh ternyata aku ada impact-nya juga. Buka rezeki juga buat Iya, mereka. Toh Iya. pastinya menurut aku Ci, orang wanita di Indonesia tuh banyak banget ya gitu ya. Kayak market kita pasti ada masing-masing Ada punya aja. porsiannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya mereka buka ya it's a good thing buat mereka juga gitu loh. Oh ternyata apa yang aku kasih bisa berguna loh buat Iya, orang lain. ada value-nya buat iya. dia. Nah kalau aku tuh salah satu, itu kan pertanyaan banyak tanya ke aku ya. Aku waktu itu pernah ngobrol sama teman-teman gitu yang di bisnis ini. Gimana sih rasanya gitu. Menurut aku gini, selama mereka udah ikut kita selama 8 atau 10 Iya, tahun iya. itu, mereka kan jasanya toh udah ke kita. Betul. Jadi their time, their energy, their effort, Dedikasinya kok udah kan, buat kita juga. iya udah buat kita juga, dan kita udah menikmatinya. Jadi kok biarpun dia buka lash sendiri home service, ya aku ya nggak apa-apa. Iya, Gitu. seneng nggak sih kalau misalnya Iya, mereka ternyata itu buat lebih rezeki iya. mereka juga kok. It's okay, malah buka dia bisa ngidupin anaknya dari situ. Iya. Ikut bahagia sih. Aku kemarin tuh ya abis pandemi itu Ci sempat ngajakin mereka, ada yang staff aku yang udah lama itu mereka ke Bangkok. Oh jalan-jalan, Jalan-jalan. udah keluar padahal. Enggak, ini masih side Masih, tapi udah lama. Masih, udah lama kan. Jadi aku Terus. kayak yaudah nih aku kasih maksudnya Oke. kayak trip lah ya. Mm-mm. Tapi ini cuman baru 2 orang ini karena dia yang paling lama sama aku. Ternyata ya turns out mereka tuh jadi lebih open minded dan mereka jadi lebih kerja keras.
karena mereka tahu, oh kesenangan tuh bukan cuma di ini doang. Mereka kayak mereka jadi kayak aku kejar target buat dedikasi mau, gitu. iya. Mereka bisa nonton konser, bisa mana gitu. Ini kamu trip sekali ke Bangkok waktu itu? Iya, 2 orang ini trip sekali ke Bangkok udah bisa membuka mata I mereka. see. Tapi ya mungkin karena mereka juga belum punya keluarga ya, gitu. Iya, Jadi pada emang sih, rada Bang. beda. Yang udah punya keluarga kalau dia aja kayak masih maju mundur Iya. mundur gitu. Kan motivasinya beda lagi Iya. buat kerja. Gitu. Good idea. Good Ayo idea. tim Beauty Lash yang mau pergi. Iya, Nanti kita plan trip ya. Oh, aku baru maksudnya iya. Benar. Nggak Bukan ngeh. cuma I di didn't know Jakarta, Indonesia doang, maksudnya kayak Iya, Bandung gitu ya. iya. Mereka udah bisa afford sendiri lah. betul. Mereka naik pesawat itu udah ternyata buat kita biasa sih. Buat mereka kayak wow, achievement gitu. Good. Iya. Thank you. Aku nggak tahu, maksudnya aku kira it'll be kayak biasa aja buat mereka, ternyata enggak ya. Beda orang beda-beda, tapi ternyata yang ini works di aku gitu. Mungkin bisa Oke. diselektif lagi yang mana yang bisa gitu. Iya. Makanya kemarin kan juga aku ada kayak ikutin mereka kompetisi juga kan. Iya. Ya ada beberapa orang yang mau ikutin kayak gitu dan bersungguh-sungguh gitu. Cuman ada beberapa tim yang kayak mereka emang enggak di trainingin dibayarin pun juga sertifikatnya juga ya udah mereka keluar juga nggak mau bawa gitu. Cuman ada juga yang aku pokoknya kalau trainingin mereka aku bilang ini ibarat kayak aku kontrak 5 tahun lah sama kamu gitu. Nggak ada tanda tangan sih, materai gitu, nggak ada. Tapi kalau kamu mau sertifikatnya setelah kamu kerja 5 tahun sama aku kasih. Tapi kalau misalnya kamu ternyata baru 1 atau 2 tahun, terus kamu udah keluar, terus kamu mau sertifikatnya, kamu bayar berapa persennya gitu. Ngerti. Ibarat kayak 5 tahun berarti 20, 40, 60% gitu lah. Berarti kamu udah certified nih Iya, under udah Love View iya. gitu. Oke, good idea. Terus aku lihat nih kamu nih sekarang ikut kompetisi. Yang tadi ya kita bahas kompetisi. Itu gimana sih experience-nya? Oke. Terus kenapa kamu mau ikut gitu kan? Maksudnya is it important juga achievement atau apa, dan apa setelah dari kompetisi ini tuh kamu ngerasa kayak gimana gitu? Awal mulanya karena Cici ngerasa gak sih kerja kayak gini-gini terus kayak feeling stagnan. Iya. Ya kan? Apalagi itu aja. Iya. Dan jenuh banget. ujung-ujungnya kayak is it the right kerjaan yang buat aku gitu? Ini beneran bisa aku jalanin gak sih selama itu? Ya aku bener keep questioning gitu sih. Oke. Terus akhirnya aku kayak yaudah deh kayak challenge nextnya achievement deh, karena selama ini kan aku yang menilai diriku sendiri. Aku nggak tahu di luar sana kayak gimana sih standarisasinya. Standarisasinya Love View dinilai sama customer, tapi standarisasi Bianca tuh dilihatnya di mana sih gitu. Cuman aku nggak pengen menang, maksudnya kayak nggak harus menang juara 1 gitu. Aku ikut kompetisi aja aku ngerasa aku udah menang dari aku yang kemarin gitu loh. Jadi yang tadinya udah bagus ikut gitu. Jadi aku mau challenge diri aku, dan ternyata ikut kompetisi itu juga kita bisa ketemu banyak orang, kita jadi bisa kenal-kenalan dan bisa sharing kayak gini juga, dan nemuin mentor-mentor yang hebat juga gitu. Gitu sih. Dan ketemu teman baru, komunitas baru gitu ya. Yang kita nggak sangka mereka ada ya. Dan ternyata tuh kayak aku pikir cuman ini aja loh, geng-gengnya ini aja, ternyata geng Sulam beda lagi, gengnya Neil beda lagi. Dan ternyata pas ngeliatin Instagramnya, wow keren banget gitu. Jadi kayak benar-benar jadi open mind aja sih. Keren hebat sih Bi. Aku kayak mental kompetisi ada nggak ya? Ikut aja sih sebenarnya lebih seru-seruan. Kalau misalnya menang ya is a bonus sih. Iya kan? It's good experience. Good experience ya, juga. Anak-anak juga jadi kayak wah ini nih Cici mau ikut nih. Aku gitu. mau jadiin aku sendiri tuh kayak benchmarknya mereka. Jadi aku selalu ngomong sama mereka, kalau aku aja bisa, kamu juga pasti bisa. Dan itu pun yang aku omongin sama diri aku sendiri. Kalau mereka bisa ikut kompetisi atau bikin salon kayak gitu atau ngerjain kayak gitu kan, aku kan juga pasti bisa. Iya benar. Gitu. Nah kita sebagai owner ya sebenarnya itu mentor juga loh. Maksudnya kita mentor anak.
Iya, iya, anak iya, didik iya. kita. Mm-mm. Karena yang aku udah lewatin, misalnya kan ada beberapa cabang gitu, pasti ada satu nih yang ngerasa minder. Iya, iya, Nggak, iya. biasa kan cewek tuh ngegeng, tau gak sih? Mm-mm. Ada satu tuh pasti yang ngerasa left out, merasa Mm-mm. minder, merasa apa. Nah di situ aku ada mentoring dong. Yang kemarin aku tanya itu ya? Bukan. Oh, maksudnya kamu mentoring yang mereka anak-anak. anak-anak Oke. gitu. Jadi ada psychology class. Oh, oke. Mereka bingung kan, kenapa sih kok nggak banyak temen nggak mau sama saya gitu. Ah, Jadi aku takutnya mereka juga kucil lama-lama keluar. Bahasa left out gitu ya. Iya, masa left out. Di situ Hmm. aku ajarin kayak, oh kamu tuh kalau mau disukain orang, kamu juga harus effort Iya. menangin hati mereka. Hmm. Gitu loh. Dan gimana sih biar sama temen tuh bisa sama-sama Iya. rame-rame. Jangan selalu ngerasa victim mentality gitu Betul, loh. betul. Capek ya, apalagi kita cewek-cewek semua. Iya, drama banyak ya kan. Iya. Terus ada datang bulan apa kan beda-beda tuh. Urusan masalah di rumah dibawa juga Iya. gitu. Heeh. Ya. Aku sih sampai kalau kena bisa 10 tahun bisa bertahan ya. Dan orang-orangnya juga turnover aku tuh jujur dikit. Karena mungkin culture Iya. culture di dalamnya kita tuh saling support. Udah gitu owner tuh turun tangan banget. Iya. Aku ngerasa itu banget sih. Jadi kalau misalnya kitanya ada di sana dan kayak masih ngeliatin Involve. itu pasti lebih beda deh. Iya. Maksudnya aura salon pun juga beda. Mm-mm. Kan pernah sempat yang awal aku ada bisnis lain juga, terus aku jadi kayak nggak terlalu Nggak aktif. Jadinya aku ketinggalan banyak banget sih. Maksudnya ketinggalan dari tren, ketinggalan sama anak-anak, terus anak-anak juga ada yang tiba-tiba keluar Iya, dan iya. lain-lain. Itu nggak Kayak loss aja. Iya. Jadi nggak ada Makanya, attachment-nya. Iya, pendekatan lumayan penting sih. Mm-mm. Bukan terlalu personal ya, of course ya. Kita mana tahu dia pacarnya apa. Kadang yang tahu jadi bercanda aja. Cuman kalau kita mengenali lebih dekat dan ada attachment kayak kita sama kita, kayaknya long term tuh bagus. Tapi Gitu. kita harus set boundaries juga sih, Ci. Mhm. Maksudnya aku yang Gimana aku bilang tuh? aku pernah jadi attached banget sama Iya, mereka, iya. right? Mm-mm. Tapi ternyata apa yang kita omongin atau apa yang kita kasih ke mereka ternyata ngomongin di luar sana tuh beda loh. Nah, itu juga lumayan turn point aku Jadi sih. negatif juga Negatif ya. juga. Yang mood kita baik, ternyata buat mereka tuh ternyata kok bisa ya aku diomongin kayak gini. Maksudnya aku kan Iya, nasehatin maksudnya gitu. kan baik, Tapi ternyata diambilnya dia negatif. Oke. gitu. Jadi ya kayak ternyata dia ngomong-ngomong sama teman-temannya bilangnya, iya sih Kabian kayak gini. Iya. gitu. Aku pernah dengar cerita kayak gitu sih. Terus aku kayak, hah? Itu kan bukan maksud kita Iya. gitu. Mereka memang berat sih. Tapi untungnya kan pengusaha. anak-anak juga udah tahu aku tipikal orang kayak gimana dong. Mereka kayak jadi questioning, masa sih? Oh, ini Masa antar sih? teman situ Iya, ya. masa sih kayak kamu digituin? Kayaknya Iya. kamu salah deh. Tapi ujung-ujungnya ya benar dia keluar sendiri sih. Yang toksik akhirnya keluar kok. Iya. Don't worry. Jadi aku kayak ya udah nggak apa-apa. Nah, katanya tahun ini kamu ada akademi, apa udah lama ya akademi itu? Aku baru akademi itu start tahun lalu. Oke, tahun Aku lalu. berani untuk ngajarin orang Oh, baru. sebelumnya kamu belum pernah ngajarin? Aku kira kamu udah ngajarin at least basic loh. Aku gak pernah. Aku gak pernah. Karena aku punya ketakutan. Ini ketakutan diri sendiri ya. Karena aku sebagai student itu nanyanya banyak banget sih. Detail banget gitu ya. Nggak mau rugi lah pokoknya ini. Jadi aku ada ketakutan dimana aku takutnya nggak bisa ngasihin yang perfect buat mereka gitu. Tapi ternyata setelah aku jalanin 2 tahun, chattingan aku kayaknya nggak banyak dan malah kayak kok mereka kayak nggak nanya-nanya ya. Kok aku udah bisa belum? Iya, malah kitanya yang worry kan, bisa nggak sih? Bener. Soalnya mereka kan udah bayar dijalanin kita. Nggak sih ya? Kan kita berasa maksudnya mereka rugi loh kalau misalnya mereka nggak jalanin dan itu. Oh, bener ternyata sih, sama. Dan itu ya maksudnya pengalaman juga, ternyata ketakutan itu cuma di kepikiran kita doang. Kita kebanyakan overthinking sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya nggak dijalanin. Iya. Karena takut ini, takut itu. Too much information, overthinking. Akhirnya burn out, males. Jadinya sebelum dikerjain pun udah nggak mau iya. gitu. Oke, seru juga maksudnya.
aku dapat banyak insights nih dari Bianca. Maksudnya Aku juga belajar how- banyak loh dari Cici. Iya, aku kayak ternyata kamu the way you manage your salon, yourself, ada beda-beda Iya, cara ya. Maksudnya cara. bisa saling belajar sih. Mm-mm. Kalau aku sih paling penting sekarang ini, kalau misalnya yang ngomong tadi trennya, Mm-mm. sebenarnya nggak perlu semua kita harus tekunin kok. Iya. Nggak perlu kayak ngikutin Tapi banget. FOMO nggak sih, Ci? Iya sih, tapi asal tahu aja udah. Iya. Kadang belum tentu cocok sama Buat market custom, kita iya, benar, dan benar. customer kita. Benar. Karena prosesnya yang lama atau nggak cocok lah gitu. Mm-mm. Memang tren itu harus tahu, karena klien kan bisa tiba-tiba kucuk-kucuk, aku pengen yang model ini Iya. dong, main kayak gini, Mm-mm. gimana sih caranya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi dari semua yang aku pelajari yang baru-baru, paling yang kepake ya setengahnya lah Iya, gitu. benar-benar. Tapi kan kayak kita berasa ada kalau kita nggak pakai rugi kan, kita Iya, udah belajar investasi di situ. investasi. Iya, cuman it takes time juga Takes untuk time. mastering it Mm-mm. gitu. Kayak kemarin nih yang tipe Chinese lashes, Mm-mm. itu kalau aku nggak ditempa sama influencer, Iya, kayaknya iya. sampai hari ini nggak mungkin aku bisa deh. Karena mereka mau ya, mereka minta ya. Jadi si influencer ini dia bilang bikinin aku, dia post, boom, customer kan banyak. Ya. Shit, gue baru belajar 1-2 customer lagi gitu loh, baru bisa banget itu. Tapi kadang Ci, aku berasanya ketika kita udah jalanin atau kita trainingin orang, kita tuh jadi lebih expert daripada iya, itu. betul. Benar gak sih? Benar. Benar kan? Benar. Ya, jadi kita harus kayak ya, Setuju. emang harus terjun aja, nyemplung Iya, aja gitu. jangan takut, jangan banyak mikir. Coba aja dulu. Memang pas abis viral itu kan sebulan 2 bulan pertama customer banyak, itu Iya. juga nggak bagus-bagus banget. Heeh. Kok masih jelek ya, kok apa ya? Tapi ya sekalian mastering kan. Ci, tapi yang bilang jelek itu cuman kita sendiri loh. Mereka pun nggak ngeh ya. Nah, kadang tuh maksudnya Belum gini tentu kayak mereka ngeh. aku tuh berasanya ya, aku tuh terlalu judge ke diri aku tuh ternyata kayaknya keras banget deh. Iya. Maksudnya kayak kok ini nggak bagus, tapi ketika orang ngeliat ini bagus loh. Jadi Bagus-bagus kayak aja bagus-bagus gitu. aja gitu. Jadi kayak oh ternyata cuman aku doang yang menghakimi diri aku sendiri. Tapi aku merasakan itu juga. Ya kan? Aku juga nggak yang pede banget kayak wah gue the best. Ntar kalau orang yang expert lihat gimana? Mikirnya kayak gitu. Iya. Diketawain lah hasil sejelek ini gitu. Nah itu yang ketakutan aku ketika aku mau ngajar sih Ci. Kayak aku belum benar-benar fokus sama yang mana gitu, yang A, B, C, lash atau lash lift atau apa. Makanya kemarin akhirnya aku benar-benar fokusin dan aku jadi punya sertifikat benar-benar trainer buat si lash liftnya ini. Iya. Karena kan mungkin di dunia kita banyak yang baru training aja udah ngajarin kan gitu. Nah jadi ya mungkin sertifikasi itu membuat aku jadi lebih pede. Iya. Gitu. Sebenarnya itu benar banget yang kamu ngomong. Karena kan aku udah 10 tahun di bidang ini. Banyak yang baru belajar aja udah berani kasih kursus. Untuk future students mungkin harus tahu ya. Iya, yang mana yang benar-benar dedikasi as a trainer. Do your research. Iya. Do your research about this trainer dan minta hasilnya dia. Iya, benar. Minta hasil, minta contoh, minta kerjaan dia, lihat profilnya dia dulu. Jangan udah tergiur dengan harga murah, pakai produk yang sama mungkin ya. Iya, itu sih Ci, benar-benar. Kayak banyak kayak ini harganya lebih murah gitu, aku mending sama dia. Iya. Pasti nggak sebagus yang udah harganya certified gitu ya. Just do your research aja sih. Tanya-tanya, ajak ngobrol trainernya, DM, tanya-tanya, minta hasil, minta apa gitu. Jadi lebih yakin gitu, worth your money. Jadi pokoknya intinya bukan yang mahal selalu bagus, bukan yang murah juga ternyata jelek ya, tapi ya emang do your research aja gitu. Oke, nah aku mau ini ada closingnya nih. Oke, message to your younger self. Ya, kalau Bianca bisa ngobrol sama diri sendiri 10 tahun yang lalu, kamu mau ngomong apa? Apa ya? Nangis loh aku di sini. Oke. Untuk anak manja 10 tahun lalu gitu ya, Bianca yang 10 tahun lalu, ternyata kamu baik-baik aja di tahun ini, di 10 tahun lagi. Dan ikutin semua
omongan mama dan cici juga. Karena dulu tuh aku bener-bener kayak apaan sih mereka, ternyata bener kan, maksudnya mereka yang mereka omongin tuh ternyata bener loh, ini aku loh gitu. Tapi trust yourself and jangan terlalu terlalu force diri sendiri, terus overthinking. Jalanin aja, take your time, dan kamu ternyata jalanin ini baik-baik aja dong. Ya, wih. Ya kadang kan kita kayak emang. Aduh, rasanya We are always full of worries ya. Masa selalu khawatir terus. Mau ambil stage apapun, di step apapun pasti khawatir terus. Khawatir bisa nggak ya? Ntar percuma lah apa. Sebenarnya ini loh, orang yang terlalu pinter itu terlalu banyak prediksi. Betul. Jadi mereka tuh nggak berani maju. Iya. Terlalu mikir, ntar gini. Sedangkan sama orang yang berani itu bisa lebih maju loh. Karena dijalanin aja gitu loh, cuek aja. Benar. Ya udah, kalau gagal ya tinggal kerjain lagi. Yang penting coba aja dulu. Ya, itu sih benar-benar ini aku banget, cobain aja dulu. Tuh. Oke, nah ini aku mau kasih pertanyaan terakhir buat Bianca. This or that ya. Oke, kamu mau lash lift atau lash perm atau lash extension? Untuk diri aku? Ya, you prefer? I prefer lash extension. Lash extension. Karena bulu mataku kecil. Kalau bulu matanya panjang nggak apa-apa, aku lash lift. Sulam alis atau sulam bibir? Sekarang sulam bibir. Oh, lagi suka sulam bibir? Lagi suka kerjain sulam bibir. Capek loh itu. Iya, tapi kayak berjam-jam gitu kan. Cakep banget loh Cia After ya? Iya, kayak lebih wow. Bener. Challenging aja, tapi kayak ternyata menyenangkan gitu. Nah, ini mau buka brand sendiri atau still stay with your partners? Still stay with my partner. Kamu sukanya Korean style atau Russian style, bule Korean style? Oh, kamu tetap Korean style ya, Asian style ya. Oke. Lalu kalau untuk pergi jalan-jalan, Bali atau Jepang? Jepang Kamu sukanya bangun pagi atau lembur malam? Lembur malam. Sampai aku malam anak malam sih sebenarnya. Anak Bangun malam pagi itu kalau ada customer ya? sih. Iya, Cuman demi kerjaan gitu. Tapi kayak lebih aktif tuh malam. Iya. Jadi malam tuh kayak jadinya lebih kayak udah tenang gitu ya, Bi? Iya kan, udah tenang, terus sendiri. Inspirasi terus datang sini. Iya, malam. Terus pagi-pagi ya, kok apa yang gue omongin kemarin malam ya lupa. Kebiasaan. Oke, sweet atau savory food? Sweet. Oh, sweet, dessert. Ya, oke, thank you. Yay. Nah, thank you ya Bianca, hari ini udah dateng join my podcast. Thank you, Kiki. Aduh, aku benar-benar senang deh bisa ngobrol, dan aku hari ini dapet insights banyak juga sih dari kamu. Ternyata begini. Ternyata aku bisa podcast. Ini challenge aku juga loh, maksudnya ini pertama kali aku ikutan podcast juga. Bucket list check. Thank you, Cici. Iya, sama-sama. Nanti semoga kalau ada topik yang baru, yang fresh, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya. Undang lagi ya. Ya, datang lagi ya. Thank you. Oke. Thank you semua yang udah nontonin podcast dengan Bianca Agustina dari Love View hari ini. Semoga podcast ini bisa menginspirasi dan kita bisa belajar banyak dari topik hari ini. Dan jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga bisa komen di bawah siapa yang aku harus undang sebagai tamu berikutnya. Thank you and see you the next episode. Bye.